Hari pertama, hari kedua syuting itu, woi semangatnya bukan main. Semangat. Semua semangat, tapi kalau sudah kadang buntu mi atau Ceritanya berlatar tentang keluarga, sekolah, dalam hal ini pendidikan, dan juga Kasto ini om ini calling saya nah kakak, om nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat malam dan selamat datang di podcast RRI Bau-Bau. Podcast yang isinya obrolan santai, cerita-cerita yang seru, dan tentunya kadang kita mikir, oh iya juga ya. Nah disinilah podcast RRI Bau-Bau. Dan hari ini spesial kita kedatangan tamu dari komunitas film yang namanya unik tapi karyanya tidak main-main lagi di kota Bau-Bau. Siapa lagi kalau bukan komunitas Kurang Piknik. Buat yang belum tahu, mereka ini komunitas yang kreatif yang tentunya itu aktif untuk selalu buat karya, buat film-film yang ceritanya itu selalu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja kita sambut sama-sama komunitas Kurang Piknik. Tepuk tangan dulu dong. Halo, selamat malam. halo, selamat malam. Dipegang dong. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. malam-malam. Oke, kayaknya kita kenalan dulu ya. Saya sebut saja semua kakak-kakak ya. Kita kenalan dulu sebelum kita jauh-jauh bahas tentang Kurang Piknik ini atau film barunya. Kita harus kenalan dulu siapa yang hadir malam ini dan juga perannya di komunitas Kurang Piknik sebagai apa. Supaya pendengar juga semua dan juga pemirsa tidak tidak penasaran ya. Kita kenalan dulu dari ujung yang pakai topi. Namanya siapa kakak? Perkenalkan teman-teman, nama saya Mimang. Saya di Studio Kurang Piknik sebagai produser sekaligus foundernya. Oke, kalau yang di sebelahnya yang cantik siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Putri Alexandria. Saya berperan sebagai Agi. Agi. Oke, yang di sebelahnya? Ya, saya Kepon Saputra. Di Studio Kurang Piknik itu saya perannya sebagai penata kamera, editor, dan juga kadang-kadang penata cahaya. Oke, memang biasanya tuh kalau di komunitas itu banyak merangkap ya. Tapi harus tetap semangat. Iya. Sutradara juga, waduh. Tepuk tangan lagi dong. Jadi malam ini kita punya banyak penonton juga ya di sini. Jadi kita harus rame ya. Oke, saya penasaran ini. Kenapa namanya Kurang Piknik? Apakah ini filosofi atau mungkin iseng-iseng atau apa? Boleh diceritakan? Awalnya itu dulu kita orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Memang sampai sekarang deh. Selalunya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Jadi pada saat itu kita sekitaran tahun 2020 waktu zaman-zamannya corona pada saat itu kita malahan nakal, kita malahan kumpul-kumpul pada saat itu untuk bikin perkumpulan ini. Waktu itu masih ramai-ramainya bau-bau buat film, berkarya. Jadi kita juga pada saat itu berpikir kenapa kalau kita tidak buat sesuatu juga dalam hal ini film. Kenapa namanya Kurang Piknik? Karena sebenarnya kita orang-orang yang sibuk dan juga kurang piknik. Jadi kita anggap bahwa bikin film itu adalah pikniknya kami. Pikniknya kita, seperti itu. Jadi kita namakanlah perkumpulan kita Studio Kurang Piknik. Mungkin seperti itu awalnya. Berarti filmnya ini menjadikan sebuah karya ya. Jadi salah satu juga buat menghilangkan stres juga kayaknya ya. Daripada pikniknya kemana, mending buat film. Buat film. Ya, benar. Iya, betul. Baik. Ngomongin soal film pendek kan? Ya, film pendek itu biasanya ide ceritanya datang dari mana ini? Macam-macam. Jadi kebanyakan itu yang seperti yang dibilang tadi bahwa idenya kebanyakan dari sekitar kita. Dan kalau untuk di Studio Kurang Piknik kita biasa bergilir yang punya ide. Kan ada beberapa orang di Studio Kurang Piknik, misalkan film A idenya siapa, kemudian di film berikutnya idenya siapa lagi, dan kemudian di film berikutnya idenya yang lain lagi, seperti itu. Ada tambahan?
Ya benar sekali tuh. Kurang lebih seperti itu. Jadi di setiap film tadi itu yang sudah kami produksi itu warnanya berbeda-beda. Karena yang menulis juga berbeda-beda. Ya maka dari itu disinilah rasanya itu pasti setiap tahun pasti berbeda juga. Oke, baik. Nah, kalau proses produksinya itu seperti apa? Mulai dari tulis skrip, editing, atau mungkin dibagi-bagi tugasnya? Silakan Pak Sutradara. Tugas, waduh. Kalau tugas, tentu kita akan ada namanya 3 tahap ya. Pertama praproduksi, terus lanjut ke produksi dan pasca produksi. Nah, untuk praproduksinya itu yang tadi itu pertama. Di film A itu siapa yang tulis, maka dari itu dia juga yang akan menulis. Nah, jadi yang nulis skripnya itu si A, sebut saja si A, ya. Terus kalau nanti lanjut ke tahap produksinya, si A pengen jadi sutradara, ya boleh juga, boleh jadi sutradara. Atau mempercayakan teman yang lain jadi sutradara, terus dia yang menjadi ininya, yang menjadi konsultannya bahwa alurnya seperti ini sebenarnya kalau di gambaran saya selama menulis begitu. Ya, jadi kalau bertanya masalah siapa-siapa pembagiannya itu semua pasti mengerjakan hal-hal yang yang dipertanggungjawabkan sama teman-teman di divisi masing-masing. Oke, baik. Boleh mungkin disampaikan film apa saja sih yang sudah mulai tayang selama ini hasilnya karya? Kalau di YouTube kami itu yang sudah rilis pertama itu di tahun 2020, judulnya Kurang Piknik filmnya. Ya. Terus yang film kedua itu di 2021, judulnya Masih Kurang Piknik. Ya. Lanjut kemudian di tahun 2022 itu judulnya Tuli Tuli Kapatuli. Ya. Kita skip ada sekitar berapa tahun, mungkin kesibukannya lagi piknik di tempat lain atau sibuk kerja jadi tidak sempat piknik sama-sama. Nanti di tahun lalu lagi 2024 dulu kita sempat produksi musik video judulnya Temanilah. Terus di tahun 2025 kita serial Ramadan tahun lalu judulnya Anak Tinggal. Dan di tahun ini film judulnya Suatu Hari Mereka Hadir. Kebetulan sutradaranya Keton. Oke, baik. Di antara film-film tadi cukup banyak dan saya juga beberapa kali dengar bahwa di antara film tadi itu sudah pernah penghargaan ya? Kalau penghargaan ada beberapa tapi mungkin bukan yang di Studio Kurang Piknik. Maksudnya kita kan ini berasal dari ada juga beberapa pekerjaan yang berbeda. Ya ada juga memang yang kerja di film jadi yang dapat penghargaan itu di film yang di rumah lain gitu. Baik. Ada nggak sih film di antara film-film tadi itu yang berkesan buat kalian prosesnya atau mungkin ceritanya, entah mungkin karena proses yang sulit, ribet, atau ceritanya mungkin ada beberapa film yang cerita itu sangat dekat atau mungkin sampai emosionalnya itu terbawa di situ. Menurut pengalaman kami dari 2020 ini, setiap produksi filmnya tuh beda rasanya. Ya, maksudnya ada tantangannya setiap film. Misalkan waktu Kurang Piknik, karena kita baru awal dulu, jadi kita masih sama-sama baru meraba-raba bagaimana syuting. Terus masih Kurang Piknik, karena lokasinya jauh di Buton Tengah pada saat itu jadi tantangan juga. Kemudian pada saat itu Tuli Tuli Kapatuli, ada Keton mulai bergabung, rasanya mulai berbeda lagi. Dan hampir setiap film itu, bagaimana Keton? Jelaskan dulu. Iya, jadi bahasanya itu bagaimana? Setiap judul itu ada dramanya, ada suka dukanya, ada cerianya. Setiap itu pasti ada kesulitannya sih. Cuman kalau mau dibilang yang berkesan, semuanya kayak berkesan. Semua berkesan. Karena banyak cerita-cerita unik yang tidak ada di film B dan di film C mungkin tidak ada juga. Ternyata iya. Kita direct orang yang kan pertama orang dewasa, habis itu turun ke anak SMA, sekarang di anak SMP. Ternyata di tingkatan usia-usia itu cara mendirectnya, cara berproduksinya, berpikniknya beda. Gitu. Treatmentnya beda juga. Karena kan memang kalau kita buat film itu kita mengatur orang kan sesuai dengan skrip, dan itu jangankan kita membuat film dalam sehari-hari saja itu kita pola pikir tiap orang itu kan pasti beda-beda. Pasti ada tantangan-tantangan tersendiri kan tiap kita itu kita ini baru ketemu 1 tahun ini, kita nggak tahu dia kayak gimana kan. Pasti kita mengatur orang itu pasti akan sulit juga. Betul sekali. Baik. Kita ke proses yang lebih kreatif lagi ya filmnya ini pertanyaannya.
berbicara soal film pendek, kalau apa namanya, apakah bikin film itu ada tantangan tersendiri nggak? Atau mungkin bisa dibilang nggak cuma soal ide, ya, tapi juga alat, dana dan waktu. Apa tantangan terbesar bikin film pendek, khususnya di Bau-Bau? Kalau di Bau-Bau cari sponsor susah. Dana berarti ya. Cari sponsor susah. Tapi kalau alhamdulillahnya kita, karena kita anggap itu pikniknya kita, jadi kita lah yang kasih keluar dana sendiri masing-masing seperti itu. Kalau masalah peralatan, alhamdulillahnya kita di setiap produksi itu kita selalu upgrade. Ya. Jadi setiap kali, misalkan di film pertama masih begini, setiap kali ini kita tambah divisi lagi di film berikutnya. Otomatis kita tambah alat lagi seperti itu. Jadi kalau untuk peralatan, alhamdulillahnya kita tidak ada kendala. Kita mungkin. Ya, selain peralatan dan sponsor juga tadi ada juga aspek yang selalu menjadi hambatan sebenarnya. Tentu saja itu SDM kita, khususnya di teman-teman casting, teman-teman yang ada di depan kamera. Karena di sini kita kan sangat bukan jauh juga sebenarnya, sangat minim teman-teman dari teman-teman pertunjukan. Tidak ada jurusan sini di sini, itu satu. Maka dari itu setiap ada film, ketika kita dapat talent yang cocok, kita perlu lagi pupuk sampai jadi sampai tumbuh. Proses itunya yang proses lama. itu yang harus kita lakukan berulang-ulang ketika memulai film. Judul baru. Masih kurang piknik, tuli kapatuli, anak tinggal dan SAMH, begitu selalu. Ya, tantangannya kemarin juga yang terakhir kami ini itu cukup baru untuk kami karena ini anak di bawah SMA yang mana emosinya cukup bermain ya. Belum bisa dikontrol, kadang moodnya begini, kadang begitu. Itu yang jadi PR kita, selalu mengulang-ulang siklus yang ini, mengajarkan acting. Maka dari itu mungkin ini yang bakal jadi tantangannya untuk kedepannya teman-teman di industri film pendek. Ya. Baik, tantangan itu kan pasti akan selalu muncul di setiap buat film. Nah, kalau sudah dapat tantangan tadi itu, pernah nggak sih ada momen hampir menyerah atau kita lanjut saja Mi deh. Kata-kata itu kata-kata andalan kita sebenarnya. Jadi itu lucu. Biasa itu muncul kalimat itu, kita bilang muncul di mungkin pertengahan syuting atau sudah mendekati akhir. Akhir syuting. Biasanya kita masih di hari pertama, hari kedua syuting itu, semangatnya bukan main. Semangat. Semua semangat, tapi kalau sudah kadang buntu Mi, atau ada beberapa kayak kenapa ini susah sekali, diulang terus. Mulai muncul kalimat bahwa kita harus selesaikan Mi apa yang sudah kita mulai. Selalu itu, dan ternyata kita tidak tobat, kita lakukan itu terus. Di tahun berikutnya kita ulangi lagi nih. Padahal kita perasaan kita sudah capek nih. Ada satu kata lucu Kak, sebelum kita bilang yang tadi selesaikan apa yang kita mulai. Biasa keluar kata-kata, kalau kata-kata ini sudah keluar, kita bikin apa kayak ini? Itu pemancingnya. Itu karena kan kalau itu kita selesaikan apa yang kita mulai. Selalu orang berpikir bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti ini langsung bahwa kebanyakan apa yang kita dapat dari kita bikin ini, maksudnya apa impactnya? Apakah itu materi, kalau kita bilang kesenangan lah yang intinya kita. Tantangannya itulah, makanya orang selalu tanya kita bahwa kalian bikin film itu kalian dapat apakah kayak gitu tuh, mereka tidak tahu apa yang kita rasakan itu ada di kesenangannya kita ada masing-masing. sensasi tersendiri. Benar. Betul. Baik, kita kan ini di kota Bau-Bau berbeda dengan kota-kota besar yang kayak ibu-ibu kota seperti Makassar, Jakarta dan juga lain sebagainya. Nah, kita ini di daerah. Menurut kalian justru berkarya di daerah itu jadi keterbatasan atau malah menjadi kekuatan buat kalian? Kalau menurut saya tidak ada perbedaan lagi sekarang untuk di daerah dengan berkarya di kota-kota besar. Kebetulan kita juga beberapa dari studio Koran Piknik, kebetulan waktu ada produksi yang besar dulu di Bau-Bau ini, yang layar lebar, kita juga terlibat di dalam situ beberapa orang. Kita rasa prosesnya sama. Hanya yang berbeda itu skalanya. Mungkin mereka skala produksinya lebih luas, lebih besar, peralatan-peralatannya lebih mumpuni. Tapi kalau untuk prosesnya kurang lebih sama. Jadi menurutku untuk rumah produksian besar atau berkarya di luar kota, saya rasa bukan lagi kendala. Bahwa kita ini ada di kota kecil itu bukan kendala lagi. Ya, paling ini sedikit saya tambahkan.
yang itu tadi peralatannya saja yang berbeda. Jadi kita kalau di kota besar itu orang produksian cukup rental atau sewa, kita di sini harus menabung dan beli alat sendiri seperti itu. Baik, memang namanya juga kalau kita butuh alat pasti agak susah juga kan untuk Iya. proses pengiriman karena kan Iya. kita lumayan cukup Ya, jauh. Ya. Baik, kita masuk ke film terbaru kalian ya, yang tentunya sebentar lagi akan hadir. Kalau saya nggak salah, saya sudah searching ya, saya sudah searching. Dan saya selalu nonton juga klipnya karena salah satu teman-teman kalian itu ada sahabat saya, Oh, iya, iya. ya, Alafi Udin. Oh iya betul. Oh ya ya. Kak. Halo Kakak Ala ya. Jadi suatu hari mereka hadir itu ya judul filmnya. Dari judulnya saja kita pasti sudah penasaran ya. Sebenarnya film ini bercerita tentang apa? Langsung sutradaranya. Bapak Saya. sudah sutradara. Oh saya. Karena terlalu panjang judulnya kami biasa menyingkatnya jadi SHMH. Sarjana Hukum, Magister Hukum. Ya, ya. Itu. Oke, jadi jalan cerita premis kami di film SHMH ini ceritanya berlatar tentang keluarga, sekolah, dalam hal ini pendidikan dan juga agama. Itu. Jadi ceritanya ini seorang anak yang butuh kasih sayang kedua orang tua. Sebenarnya itu. Premis kami itu di situ. Karena kurangnya perhatian anak ini maka berimpact ke pendidikannya. Tapi karena anaknya juga itu cukup beragama, maksudnya beragamais lah, ya. Jadi dia sering berdoa untuk kedua orang tuanya agar bisa punya waktu bersamanya. Ya, begitu. Jadi itu singkat ceritanya, sedikit cuplikan Jangan dibongkar ceritanya. dulu ya. Iya. Oke, menurut kalian kenapa harus memilih judulnya suatu hari mereka hadir? Ada makna khusus kah di balik judul ini mereka gitu? Tentu tidak lari dari premis kita yang tadi. Sebenarnya kita sudah spill sedikit film kita dari judulnya itu sendiri. Kalau kita lihat dari yang tadi judulnya suatu hari mereka hadir, maka siapa yang hadir ini? Nah, itu jawabannya nanti di film. Nah, jadi intinya tentang si anak ini untuk siapa sebenarnya yang hadir di kehadirannya anak ini nanti itu di film itu. Baik. Ini ide filmnya datang dari mana ini? Apakah dari kisah nyata, keresahan pribadi, atau mungkin ya seperti biasa pengamat kita amati dari sekitar kita? Kalau kemarin tuh ide ceritanya itu kita cuma dikasih sedikit ide perihal anak yang ditinggalkan, anak yang kurang perhatian. Terus dia anaknya berprestasi dan beragama itu. Nah, kita berangkat dari situ kemarin idenya. Kita diberikan ide seperti itu, maka kami coba sortir yang mana yang bisa masuk di cerita kita, yang dekat dengan teman-teman di bau-bau, maka kami list itu, misalnya adegan kejadian ini di masa ini kita coba comot, ambil, terus taruh di dalam film. Kejadian yang dialami sama teman-teman ini coba kita ambil jadi sama kayak yang film-film kami yang sebelumnya. Kita ambil yang sedekat-dekatnya dengan kita dengan mempertahankan yang tadi ide cerita yang diminta sebelumnya bahwa film ini ruang lingkupnya pendidikan, keluarga sama agama. Berarti boleh dibilang ini kisah nyata juga ya? Ya, harusnya ini kisah nyata ini. Kisah nyata kan Kumpulan. kumpulan dari Kumpulan kisah nyata. kisah-kisah teman-teman semua dikumpulkan. Jadi ini penulisnya siapa ini? Kebetulan saya juga. Aduh, Ya. merangkap ya? Perangkap. Oke, baik. Ini genrenya apa sih nih? Suatu hari mereka hadir. Ini genrenya ini lebih ke drama. Drama ya, karena kan Drama. biasanya itu kemarin Hmm. komedi ya. Iya. Seringnya komedi. Ini agak berbeda ini ya, kayaknya. kali ini Ya. drama. Ini cukup baru Sama bagi sekali kami. Nih. tidak ada komedinya di film ini. Tantangannya itu kami cukup kesulitan di situ karena kemarin kan kami biasa dengan format yang ada sentuhan-sentuhan komedinya. Tiba-tiba kita coba bermain dengan drama yang cukup datar dialognya, hampir tidak ada selipan-selipan candaan. Nah itu. Jadi kami ini genrenya drama. Kan biasanya kalau genrenya komedi ada naskahnya atau mungkin situ perannya komedi apa lucu pasti
tertawa. Nah ini yang biasanya lucu disuruh disuruh Iya, iya. apa ya disuruh harus serius. Serius, ya. Berarti banyak ini yang cut-cutnya nih pasti Ya. tuh. Iya benar. Karena kan yang saya tahu itu kurang piknik dari film-filmnya tuh semua genrenya komedi. Komedi, Nah, benar, kali ini benar. agak serius kayaknya agak susah ya. Iya itu tantangan baru buat saya dan teman-teman. Sebenarnya dari yang serial Ramadan juga kemarin itu sudah mulai kita belajar untuk bikin film drama. Hanya Iya. kemarin karena series jadi di setiap episodenya itu tetap ada bumbu-bumbu komedinya. Yang berbeda di film yang kali ini yang saya lihat betul-betul full drama. Seperti Nyaris itu. tidak ada komedi tapi ada kami selip kok di belakang. Ada sedikit. Ya, Sedikit ya. Baik. Selama proses pengerjaan film ini, apakah ada tantangan yang paling berat? Entah itu teknisnya, ceritanya atau apa. Walaupun tadi sudah di-spill sedikit ya. Saya rasa pertanyaan ini lebih tepatnya ditujukan ke pemeran utama Oke. kita. Oke, pemeran utama Dia tadi merasakan yang dia yang tantangan merasakan. ini. Kalau kita kan tas Dia sudah yang biasa sangat ini. merasakan. Kalau karena kan dia yang Ya, yang lebih kali yang ini. melakukan kan. Ya. Dia yang Oke. merasakan. Silakan pemeran utama. Tadi namanya dulu deh ulang. Agi. Agi ya Adel. berperan sebagai Agi. Agi juga. Namanya Adel. Oh, namanya di film Adel. Agi ya, itu maksudnya namanya Adel berperan sebagai Agi. Oke, Agi ini saya mau tanya-tanya tapi masih rahasia sebenarnya tidak boleh ini. Bagaimana tadi? Apa tantangannya ini? Berperan sebagai itu. Susah sih, susah gampang. Banyak susahnya atau banyak gampangnya ini? Banyak susahnya. Banyak susahnya. Nah, apa tantangannya ini? Menghafal skripnya kah? Tidak terlalu banyak soal dialognya. Oke, apa tantangannya? Komuknya sih. Ekspresi. Ekspresi ya. Berarti banyak sedihnya tuh? Iya. Ih, Waduh, jahat waduh, memang dia. waduh. Memang jahat laki-laki dua orang ini dia kasih menangis perempuan. Iya. Berarti tantangannya itu ekspresi ya. Oke, belajar dari mana? Dari Ada coachnya. iya. Ya, Kak Zulia kebetulan yang jadi penata peran. Oke, Penata peran kita ada. penata perannya ada ya. Ana, kenapa memilih acting? Kenapa bukan yang lain begitu? Kenapa mau ikut campur ke sini? Awalnya dari kakak. Dari kakak, pasti kan ikut audisi ya kak? Iya. Oke, kenapa mau main film? Coba-coba sih. Coba-coba. Awalnya hal baru. coba-coba ya. Iya. Awalnya coba-coba. Tapi memang pengen apa suka acting atau kan biasanya kan kalau anak-anak muda itu tidak mau yang susah-susah. Apalagi gen apa sih? Biasanya Gen Z kan tidak mau yang susah ya. Gen Z itu ya selama ada yang muda kenapa harus sulit gitu ya. Kan biasanya itu acting susah. Kalau nari, nyanyi gampang. Kenapa bukan yang itu? Kenapa harus acting? Hmm, Awalnya coba-coba. Kan biasanya kan saya lebih suka saya main film. Kita di tantangannya itu beda, adrenalinnya itu beda gitu ya. Pengalamannya. Pengalamannya itu beda karena kan kita menjadi seseorang yang bukan diri kita gitu. Nah, nama aslinya Adel ya tadi ya. Adel. Nah, Adel kenapa mau acting? Kenapa bukan yang lain nyanyi, dancer gitu? soalnya dari kakak. Oh, kakak suruh. Kakak, Mana mati. kakaknya? Mati kakaknya, mana kakaknya? Pokoknya kakaknya yang tanggung jawab ini. Baik, film ini sebenarnya perasaan apa sih yang ingin kalian tunjukkan lewat film ini kepada penonton nantinya? Perasaan apa yang kalian harapkan muncul setelah orang-orang pada nonton film ini nanti? Perasaan ya. Sebenarnya saya pengen tunjukkan bahwa peran orang tua itu sangat penting dalam mendorong anak mendapatkan prestasi yang baik di sekolah. Jadi bukan semata-mata dia hanya belajar tok saja di rumah. Ada juga peran-peran yang lain seperti berdoa. Dan tentu saja ada yang tadi, perhatian orang tua. Itu sangat penting. Menjadi penyemangat untuk anak itu sendiri. Itu yang pengen saya sampaikan. Semoga tersampaikan ya nanti. Baik. Film ini ada berapa orang yang tampil nantinya yang ikut main? Cukup banyak. Banyak ya. Cukup banyak. Banyak, Kalau banyak. untuk pemeran utama sebenarnya hanya 3 orang.
ayah, ibu dan Agi, tapi yang lain itu kan sebagai pemeran pendukung. Pemeran pembantu. Ada lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Bisa juga ya. Bisa. Jadi ya. Bisa Ya jadi. karena anak-anak sekolah tuh misalnya ibaratnya satu kelas mereka. Ah. Jadi harus full satu kelas terisi. Nah ini yang bikin saya penasaran juga. Bagaimana mengatur waktunya itu semua? Alhamdulillahnya untuk proyekan kali ini mungkin karena mereka ikut casting jadi sudah siap dengan ini Oh, jadwalnya. Jadwalnya biasa. Ya teman kita tadi itu Allah yang biasa susun jadwalnya. Jadi beliau itu semuanya kalau sudah dia yang atur Iya. aman Mi. saya Aman kecewa semua. saya malam dia tidak datang. Itu lagi. Saya pengen sekali ketemu dia ini. Lantaran sibuknya tuh, Ya, tinggal betul. mati kita ketemu dia. Itu dia. Jadi Alay, Iya. nanti kalau kau nonton ini Ala tuh, jadi kalau nanti kita karya selanjutnya lagi amin, Ya, Amin. tahun depan atau tahun ini karya selanjutnya, tolong kau datang Alay. Iya, datang Allah. Karena dia ini kayaknya banyak sekali Ya. nih anunya ya. Berarti proses castingnya itu berapa lama? Castingnya Kami satu hari. casting itu 1 hari saja. Satu hari. Jadi dari pagi sampai sore. Kita tunggu semua. Ada sekitar 100 orang kayaknya yang Ada yang sekitar ikut. 100 alhamdulillah. Banyak memang yang mau jadi anu tuh. Mulai dari yang memang betul niatnya dia mau ikut, kadang juga mamanya yang yang bersemangat seperti ini tadi Agi mungkin kakaknya, Kakaknya bersemangat. kayak gitu ya. Atau ada juga yang cuman antar anaknya tapi karena penasaran ikut coba Ya, juga dia kemarin langsung. ada juga yang cuma antar anaknya. Ya, misalnya orang tua Orang tua tiba-tiba ada peran orang tua di situ ada langsung dia juga ikut juga casting. daftar. Berarti ini lebih banyak orang-orang baru yang di sini. Hampir semua. Hampir hampir semua. semua orang Hampir semua ya, bisa dibilang semua sebenarnya. Semua ya, baru Semua ya, orang gitu baru. ya. Kenapa bisa semua, kan kalau yang film-film yang lalu kan ya pemeran yang di Kurang Piknik, dia main lagi Main film lagi, selanjutnya. Kenapa ini baru semua? Agak berbeda untuk kali ini karena baru kali ini sebenarnya kita buka open casting. Biasanya kita casting pribadi, maksudnya kita lihat orangnya bahwa kayaknya udah cocok ini jadi ini. Kita coba ajak Ya, langsung. ya, benar. Ini barusan kali ini kita open casting karena kebetulan untuk proyekan kali ini kita kerjasama dengan beberapa pihak yang memungkinkan untuk open casting seperti itu. Baik. Atau saya curiga tuh kenapa tuh semuanya orang baru. Kalau yang lama dia tertawa terus. Tuh curiga aku ini. Tidak juga sebenarnya. Yang bikin ini menjadi jadi teman-teman yang sebelumnya tidak bisa ikut itu satu karena umur. Betul. Itu kita kriteria pemeran utamanya saja dari 10 sampai 15 tahun. Yang mana itu anak SMP, anak SD kelas 5 sampai 6 sampai SMP kelas 3. Itu satu. Terus orang tuanya pun teman-teman kami umurnya masih kepala 2, kepala 3. Sementara casting orang tuanya kita itu kualifikasinya 35 ke atas sampai 50 bahkan ada. Ya begitu. Yang jadi nenek Maka kan. dari itu teman-teman kami yang di film-film sebelumnya tidak bisa masuk kecuali jadi orang-orang yang lewat-lewat di belakang layar, dalam hal ini cameo atau ekstra. Ya, betul. Kenapa bisa terdaftar jadi cameo sekali? Ya, itu dia. Boleh sekali-kali lah. Ya, lewat-lewat. Atau berikutnya sama RRI juga mau produksi itu. Iya, betul itu betul. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih sama pemeran utama kita ya. Nah, perasaannya ikut terlibat di film ini seperti apa? Lumayan susah. Saya menunggu. Terus susah. Susah soalnya rada termasuk karakternya Agi. Oh, tidak masuk ya. Iya. Tapi selesai syutingnya. Jadi bisa dong. Bisa berarti. Nah, ini film apa bedanya karakter itu, apa bedanya dengan kehidupan sehari-hari? Mirip-mirip sih. Terus tadi kenapa bilang beda? Beda sedikit. Oh beda Ya. sedikit. Mirip-mirip karena apa? Mungkin bisa cerita sedikit dia pemeran utamanya itu dia ini seperti apa? Tapi Karakternya nggak usah Agi. spill banyak, sedikit Karakternya aja. Agi seperti Karakternya Agi seperti apa? Kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Oke cukup. Rahasia. Waduh. Tidak perlu banyak-banyak. Iya. Bagaimana Bapak Sutradara? Saya tidak. Tidak. Biarkan lagi. Berarti apa tadi? Kurang kasih sayang. Tapi di dunia nyata penuh kasih sayang dong. Iya. Iya. Tapi jarang sama Aduh. bapak. Oh gitu. Aduh. Waduh. Waduh. Mana kakaknya ini? Kakaknya. Tapi apa? Oh ya, tapi seru. Coba hal baru, seru tidak? Seru banget. Seru ya, apalagi kenalan sama om atau kakak ini. Om ya, Kakak. Mau sekali panggil kakak ya.
Banyak ini teman-temannya juga banyak. Ya. Toh? Tapi senang. Mau coba lagi tidak? Boleh-boleh aja. Boleh ya, oke. Calling ya. Kasto nih om ini calling saya nah kakak, om nah di film selanjutnya. Oke, setelah bikin film ini, tunggu dulu. Ini filmnya sudah jadi atau masih produksi ini? Syuting sudah selesai. Sekarang bagaimana Pak Sutradara? Kami syuting itu di awal tahun ini, Januari. Januari awal. Begitu selesai tahun baru teman-teman langsung syuting. Itu. Ya, itu. Kami syuting kemarin produksi di Januari. Terus pasca produksi kami bungkus di bulan ini kemarin. Berarti Ya, berapa lama baru-baru ya aja. produksinya? Kalau kita mau hitung sebenarnya sekitar 2 bulanan. Dari akhir Desember kita latihan-latihan reading. Ya. Habis itu awal Januari syutingnya. Dan kita usahakan juga ya sudah selesai. Sudah bisa untuk dinikmati. Berarti ini sudah diedit ya? Ya. Sudah kalau proses editing sudah. Sudah juga. Ah, Iya. Nah, ini latar belakangnya semua kota bau-bau atau mungkin ada yang lain? Maksudnya tempat tinggalnya. Film syutingnya deh. Iya. Syutingnya Semua di dan Kota latar Bau. belakangnya di mana ini? Syutingnya di Semua di bawah. Kota Bau. Semua di kota Bau-Bau. Iya. Yang paling banyak di mana nih? Keraton. Di Di Keraton. keraton, di lingkup keraton. Ya di lingkungan keraton. Ya, kebetulan permintaan dari yang bekerja sama dengan kami itu pengen Eksekutif di highlight kota kita itu sendiri, maka dari itu kita ambil setnya di keraton, mulai dari rumahnya yang identik dengan Buton, terus suasana benteng keraton Buton itu kita sempat highlight juga. Kecuali yang sekolahnya kami buat sengaja fiktif. Ya. Baik. Kalau dukungan dari pemerintah? Kebetulan untuk produksian kali ini kita sangat didukung, Sangat didukung. sangat didukung oleh pemerintah karena bekerja sama dengan salah satu dinas pendidikan. Ya, ya didukung. Sudah Sangat saya sebut didukung. orangnya ya. Pokoknya didukung sama dinas Dinas pendidikan. Ya. Karena kan ini juga latar belakang bisa juga sebenarnya kita kenalkan juga kota Bobo sama Iya, orang yang betul, nonton. Benar. Baik. Nah setelah bikin beberapa film pernah tidak ada respon yang bikin kalian itu kayak merasa karya kita ini ternyata berpengaruh nih sama orang lain. Kalau saya waktu tahun lalu mungkin kebanyakan film-film kita ya tahun lalu itu yang kita rilis series yang Anak Tinggal. Pada saat itu banyak sekali orang bernostalgia di kolom komentar. Maksudnya saya ingat waktu zaman-zaman saya tinggal di rumahnya orang nih gitu. Mulai lagi Isa rindu kampungku. Saya dulu sekolah di SMA ini. Waktu di Bau-Bau saya tinggal di rumahnya ini. Di situ saya bilang ternyata bisa menjadi bahan nostalgianya orang-orang. Di situ kita sudah sangat senang sekali. Benar. Seperti itu alhamdulillah juga sharing FYP dulu Aduh. tahun lalu ya begitu. Mantap. Maka formula-formula yang itu kita coba lakukan lagi di film yang ini. Kita coba ambil memori-memori teman-teman di tahun 2000-an, terus kita bawa di film yang tahunnya 2026 ini. Semoga teman-teman bisa relate dengan ini. Karena Semakin itu relate semua. kita semakin senang. Ya, Berarti kebanyakan kisah nyata Ya, gitu ya. benar. Baik, seperti itu tadi opening saya. Dengan adanya podcast ini kita hadir dengan bintang tamu yang nantinya setelah mendengar karya mereka atau pasti bilangnya ternyata begitu ya gitu. Bisa juga menginspirasi teman-teman semua anak-anak muda. Nah ke depan Kurang Piknik ini arahnya mau kemana ini? Apakah akan tetap ke film pendek, mau ke festival atau mungkin tadi sudah di series coba sudah ya? Series Atau sudah. mungkin ke film yang durasinya cukup panjang? Kita dulu apa kami cita-cita? kalau cita-cita kami itu untuk film ini kebetulan kami juga pengen sekali submit di festival. Ya, Kalau ada yang sesuai dengan segmennya yaitu pendidikan, agama dan keluarga. Ya syukur-syukur kalau masuk nominasi. Atau bisa masuklah di layar festival. Itu satu kami di tahun ini tuh sudah coba ke situ. ya, terus- minimal festival yang di sini dulu lah. Ya festival lokal Ya, dulu festival atau lokal kalau dulu. bisa kita submit di di provinsi juga kalau ada mungkin bisa atau langsung nasional skalanya. Kami cuma pengen coba di film yang ini. Ya, makanya untuk di film ini kita tidak langsung lempar di YouTube. Benar. Mungkin di tahun-tahun awal ini kita coba ikutkan dulu festival-festival. Bakal kita keep dulu beberapa bulan ke depan. Kita coba submit ke festival terdekat yang akan dibuka. Terus kalau sudah ada mungkin 1-2 yang masuk di festival baru kita coba Bisa publish di YouTube di YouTube kami untuk di nikmati. Studio Koran Piknik. Baik, berarti memang itu sasarannya memang ke festival ya. Ya, kalau untuk film kali ini, kalau untuk yang berikutnya
ya sebenarnya cita-cita juga kita untuk bisa nanti suatu saat kita produksi film layar lebar yang durasi panjang. Kita itu cita-cita paling utama kita. Iya, iya. Tetap ada ke situ, tapi kan kita bertahap, tidak mau Betul, istilahnya kita tidak mau terlalu buru-buru. Kita mau nikmati setiap prosesnya. Iya. Sama-sama begitu, jangan langsung lompat ternyata kita sebenarnya belum siap, akhirnya mungkin tidak maksimal seperti itu. Jadi produksian kita ini alhamdulillahnya dari judul satu ke judul berikutnya selalu ada upgrade. Selalu ada. Jadi saya rasa cita-cita kita untuk suatu saat produksi film panjang mudah-mudahan bisa tercapai seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Karena kita mau main games ya. Games. Kita mau Waduh, main apa ini? games. Oke, manakah Games. engkau gamesnya? Oke. Ini harus dijawab dengan cepat ya. Wis. Ini semua seputar tentang film. Oke. Kita mulai ya main gamesnya. Siapakah sutradara film Laskar Pelangi yang juga menyutradari film Sang Mimpi? Andrea Hinata. Ya Andrea Hinata. Betul kan? Andrea Hinata. Saya tidak jawab. Siapa? Saudaranya Tidak ada jawaban itu. Riri Riza. Riri Iya Riza. penulisnya Andrea Hinata. Iya. Kalau ya, dan juga dia salah satu sutradara Iya, juga iya. ya. Baik, kita lanjut ke film selanjutnya. Film horor Indonesia yang sangat populer dan menceritakan tentang tokoh ibu adalah, saya bacakan saja di Setan apa? Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Benar. Wih, memang betul-betul. Tidak kaleng-kaleng ini. Kalau sudah terjun di Waduh. film harus tahu ini, toh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapakah karakter utama pria dalam film legendaris Ada Apa Dengan Cinta? Kalian tahu. Aduh, ADC lagi. Pemeran utama siapa? Siapa? Ayo. Yang Yang karibu-karibu gondrong-gondrong. Ada Apa Dengan Cinta? Rangga. Ya. Rangga. Kita lanjut, sutradara menjawab Ya, juga. iya, Saudara siap, menjawab ya. terus, Beh. Ini lagi. Genre film apa yang sangat mendominasi bioskop Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Horor. Horor kayaknya. Benar sekali. Lagi. Seru ini, seru. Siapakah aktris yang memerankan tokoh cinta dalam film Ada Apa Dengan Cinta? Dian Sastro Wardoyo. Kalau sudah cewek pasti sudah tahu ini. Itu ini lagi. Oke, satu Ya. lagi ya. Waduh. Satu lagi. Piala yang diberikan sebagai penghargaan tertinggi dalam Festival Film Indonesia disebut Apa itu? Festival Film Indonesia. Piala Citra. Yang benar ya Citra. Tepuk tangannya selesai. Bagaimana kalau sutradara toh? Waduh. Sekali menjawab langsung. Oke, karena kita sudah selesai games dan kita sudah di closing juga ya untuk podcast kita di mana di malam hari ini. Nah, terakhir juga ya buat kalian mungkin ada pesan buat anak-anak muda khususnya di Bau-Bau dimanapun yang nantinya akan nonton kita, yang akan nonton juga film selanjutnya, yang pingin bikin film tapi masih ragu, mungkin ada pesan dari Kurang Piknik, silakan. kalau saya mulai saja dulu. Dan juga kalau sebenarnya kita kalau teman-teman yang mau bergabung sama-sama bikin film, selain menjadi talent atau menjadi pemeran, yang mau jadi kru, yang mau jadi ibaratnya mau bantu-bantu belajar sama-sama, kita open. Pokoknya siapa saja yang mau bergabung bersama kita, kita selalu open. Tidak menutup diri untuk berkembang bersama seperti itu. Jadi kalau ada yang mau bergabung bersama kita, boleh. Dan untuk yang mau belajar sendiri-sendiri juga, tidak seperti saya bilang tadi bahwa tidak mesti kita di kota besar untuk bisa berkembang seperti itu. Jadi teman-teman yang mau produksi film berani saja gitu. Ini dulu yang di tengah ini. Apakah ada pesan-pesan buat teman-temanmu ini? Siapa Casting, tahu mau casting coba-coba main film toh? Ya. Ikuti perintah kakak. Apa ini? Ada pesan buat teman-teman? Oke, kita skip. Silakan Bapak Sutradara. Ya. Kalau saya mungkin ini teman-teman yang lagi di luar kota Bau-Bau khususnya lagi fokus ke industri ini, film atau seni, ayolah pulang. Ayo kita kembangkan kota kita. Itu saja dari saya. Baik. Terima kasih.
Oke, baik. Dan satu pertanyaan ringan ini. Lebih capek syuting film atau dengarkan orang? Ngapain sih bikin film pendek terus? Lebih capek yang mana ini? Lebih capek itu. Kenapa bikin film terus? Sebenarnya bikin film capek, tapi kalau kita sudah jalan, Seru. enak sekali, enak kan? Jadi lebih capek dengarkan Lebih orang. capek dengarkan orang yang bilang, kenapa kalian bikin film terus? Iya. Pasti dengar-dengar tuh, memangnya ada uangnya kayak itu tuh? Iya, itu lagi. Kalian dapat apa itu kalian syuting itu? Apalagi yang tidak mengerti itu. Iya. Tapi terus kami dengarkan itu tuh. Nah, jadi buat teman-teman yang dengarkan podcast ini, jangan lupa ya nonton film ini nantinya. Tapi nanti mereka saja yang promo. Silakan, kapan sutradara promonya? Saksikan, Pasti kita sudah spill tempat kita ini. Harinya saja lah ya. Harinya saja Harinya dan saja, ya. kapannya untuk itu? penayangan perdana saja, Ri. Ya. Iya. Iya. Teasernya Oke. sudah muncul ini atau belum? Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini Oke. kita akan rilis. Ya, untuk teman-teman yang penasaran dengan film kami, film pendek Suatu Hari Mereka Hadir by Studio Kurang Piknik, itu kami bakal penayangan perdana premier di dekat-dekat ini, yang insya Allah akan yang akan diputar di hari Sabtu atau Minggu, antara Sabtu atau hari Minggu saja toh, jangan terlalu sempit. Nah itu kalau tidak salah akan di malamnya itu di kafe terdekat. Teman-teman, semoga dekat dengan rumahnya ya. Nanti pantau saja di Pantau saja di Studio Kurang Piknik. Instagram Oke. Studio Kurang Piknik. Oke, mungkin bisa rame-rame promo saksikan suatu hari mereka hadir yang akan tayang, segera tayang. Oke, Ya. mulai? Siap? Siap. Hitung sendiri, Me. Oke, siapa? 1, 2, 3. Saksikan suatu hari mereka hadir. Yang akan segera tayang. Iya. Wih. Itu lagi. Kompak-kompak dulu, Yel-yelnya kompak-kompak kurang. dulu, ulang. Apa yel-yelnya? Saksikan suatu hari mereka hadir. Ya. Jangan lupa saksikan film Suatu Hari Mereka Hadir, itu saja. Ya, oke. Iya, bikin saja. Ya, siap. Ya. Benar. Iya, yang kita Ya tahu. Ya. Ulang dulu, latihan dulu nih. Siap. Saya latihan Oke, dulu. siap. Ya. Jangan lupa saksikan Saksikan film pendek Suatu Hari Mereka Hadir. Iya, gitu. Suatu hari mereka hadir atau ada film pendek? Film pendek. Ya, begitu. Jangan lupa saksikan film pendek Suatu Hari Mereka Hadir. Iya. Ya, oke. Jangan lupa saksikan. Oke. Siap. Oke. Oke, 3, 2, bisa kan? 1. Jangan lupa saksikan. Sama-sama kan? Astagfirullah. Oke, siap. Oke, kita yang anu. Ya. Jangan lupa saksikan film pendek Suatu Hari Mereka Hadir. Iya. Ya. Tepuk tangan. Dan jadi buat teman-teman yang nonton podcast ini, jangan lupa tunggu kehadiran film terbaru, film pendek terbaru dari komunitas Kurang Piknik yang berjudul Suatu Hari Mereka Hadir. Dan pantangin terus media sosial mereka tentunya, yang pasti tidak lama lagi akan rilis tanggal dan juga info di mana nanti akan ditayangkan kapan. Pokoknya pantangin terus media sosialnya. Terus IG-nya apa lagi tadi? @studio Kurang Kurang Piknik. Nah, itu nanti akan di situ ya. siap. Nanti akan diberikan informasinya di IG tersebut ya. Nanti IG-nya ada di bawah. Aduh ya. Seru sekali obrolan kita malam ini. Terima kasih, Terima kasih, buat komunitas Kurang Piknik Ya, yang terima sudah kasih, hadir. Reri. Terima kasih. Founder, pemeran utama, sutradara, asik ya. Pokoknya komunitas Kurang Piknik sudah berbagi cerita dan juga pengalamannya di malam hari ini. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan karya mereka, jangan lupa cek IG-nya ya. Hanya IG, dari YouTube. IG semua, YouTube, Oke. Facebook, Jangan lupa TikTok. dicek TikTok. Instagram, Ya. YouTube, TikTok dan juga Facebook. Ya. Kapan nanti tayang filmnya, pokoknya nanti pantengin terus IG mereka. Siapa tahu nonton film pendek mereka ini kamu akan berpikir kayaknya besok kita harus bikin karya lagi yang baru ini, kita saingi mereka. Toh? Baik, saya Rizka, saya pamit undur diri di podcast kita malam ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terus berkarya meski Kurang Piknik belum tayang ya. Nanti ditunggu di IG-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.